Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Setiarama dari kelas 3C Perbankan Syariah dengan NIM 502101071. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai mata kuliah pengantar ekonomi syariah, yang mana tujuan dari materi pemaparan ini yaitu sebagai penilaian ujian tengah semester. Kita mulai saja pada materi yang pertama, yaitu konsep dasar ekonomi Islam. Kita melakukan kegiatan ekonomi yaitu sebagai tujuan hidup. Tujuan hidup adalah untuk mencapai kebahagiaan atau falah. Untuk mencapai falah, terdapat 5 hal yang harus kita laksanakan, seperti menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga keturunan, dan juga menjaga agama. Dalam upaya tersebut ada hal-hal yang menghambat kita untuk mencapai falah, seperti ketidakmerataannya distribusi sumber daya, keterbatasan SDM, dan juga konflik antar tujuan hidup. Materi yang kedua tentang karakteristik dan ranjang bangun ekonomi Islam. Ranjang bangun sistem ekonomi Islam itu yang pertama, kita ada hak kepemilikan dalam Islam. Terus adanya hak musyawarah sebagai prinsip pengambilan keputusan, adanya pasar yang adil, dan juga adanya pelaku ekonomi dalam Islam. Pelaku ekonomi dalam Islam dibagi 3, yaitu adanya pasar dalam ekonomi Islam, adanya pemerintah sebagai pengawas, dan juga adanya peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Materi yang ketiga yaitu mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam. Pada pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu yang pertama pada masa Abu Bakar yang mendirikan sistem penggajian aparat negara. Pada masa Umar bin Khattab, dia mendirikan pertanian sebagai hukum perdagangan. Dan yang ketiga pada masa Utsman bin Affan, ia mendirikan kepolisian angkatan laut. Dan yang keempat pada masa Ali bin Abi Thalib, ia mendirikan pencetakan mata uang. Itu materi selanjutnya mengenai teori konsumsi, hukum permintaan, dan juga korban permintaan. Yaitu jika harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Begitu juga sebaliknya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai analisis permintaan. Pada materi ini terdapat kemampuan substitusi antar barang, seperti yang pertama kemampuan yang menurun, kemampuan yang konstan, kemampuan yang meningkat. Ada juga 3 batasan dan etika dalam konsumsi, yaitu pertama adanya kendala anggaran, adanya kendala israf, adanya kepertimbangan diri kita dalam berkonsumsi, itu lebih memikirkan orang lain ketimbang diri kita sendiri, atau secara singkatnya itu mempertimbangkan kebutuhan orang lain ketimbang diri kita sendiri. Pada materi yang terakhir yaitu teori perilaku produsen, terdapat beberapa definisi yang dapat saya sampaikan, yaitu produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian akan dimanfaatkan oleh konsumen. Ada juga hukum penawaran. Jika harga naik, maka barang produksi akan naik, dan jika turun, maka barang yang akan ditawarkan juga turun. Ada juga motivasi dan produsen dalam berproduksi, itu mencari keuntungan, bekerja, dan juga tawakal. Baiklah, begitu saja yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Apabila ada salah-salah kata atau penyebutannya salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.